Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari kelas 7. Saya akan menjelaskan pelajaran PPKN bab 1 tentang kelahiran Pancasila. Latar sejarah kelahiran Pancasila. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, kita sudah memahami kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau. Kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau dapat dibagi menjadi masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, zaman pembangkitan nasional. Masa sejarah awal. Di masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti negara atau gung perung yang ditemukan di banyak tempat, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Nilai kemanusiaan dan persatuan terlihat dari lukisan gua seperti di Wamena, Papua, di Leang-Leang, Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti Lembah Bada, Sulawesi Tengah, maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan, dan semakin berkembang setelah ada prasasti batu bertulis. Di sekitaran abad ke-5, berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul Kerajaan Kelinga di Jawa Tengah, dan meninggalkan prasasti batu bertulisan di mana menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial masa Kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya, disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Sailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudera Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Budayawan W.S. Rendra 1935-2009 menyebut zaman Demak sebagai zaman Renasya atau kebangkitan. Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol, diikuti perkembangan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Masa penjajahan, makmurnya negeri ini mengundang orang asing datang untuk berdagang. Lama-lama menjajah. Hal itu dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Terjadi banyak perlawanan di daerah seperti di Sumatera. Terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Badruddin, Singamaraja, Iman Bonjol dalam Perang Paderi 1803 atau 1837, dan Cut Nyak dalam Perang Aceh 1873 atau 1904. Di Jawa terjadi Perang Diponegoro 1825 atau 1830. Patimura di Maluku, Jelantik di Bali, Pangeran Antasari di Kalimantan, Sultan Babullah di
perairan Maluku dan Papua, Hang Tuah di Selat Malaka, Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Perlawanan di daerah tersebut menunjukkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, muncullah gerakan politik seperti Budi Utomo yang dipraksai Wahidin Sudirohusodo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Serikat Islam pimpinan Cokroaminoto Muhammadiyah pimpinan KH Ahmad Dahlan, Nahdlatul Ulama pimpinan KH Hasyim Asy'ari, Independent Party yang dibentuk oleh Louis Dekker Cipta. Masa kebangkitan nasional. Memasuki abad ke-20, muncullah gerakan politik seperti Budi Utomo yang dipraksai Wahidin Sudirohusodo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Serikat Islam pimpinan Cokroaminoto Muhammadiyah pimpinan KH Ahmad Dahlan, Nahdlatul Ulama pimpinan KH Hasyim Asy'ari, Independent Party yang dibentuk oleh Louis Dekker Cipta mengusung Romo Ki Hajar Dewantara. Setelah pulang dari pengasingannya, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Perjuangan memulai karya sastra juga muncul seperti Abdul Muiz, Marah Rusli, dan para penulis Balai Pustaka. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Mulai karya sastra juga muncul seperti Abdul Muiz, Marah Rusli, dan para penulis Balai Pustaka. Puncaknya adalah adanya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 saat para pemuda bersumpah untuk bertumpah darah bangsa dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Ir Soekarno pun mendirikan pantai bernama Pantai Nasional Indonesia tahun 1942. Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah, dan Indonesia terus berjuang melawan penjajahan tersebut. Kelahiran Pancasila. Jepang yang saat itu tengah perang melawan pasukan sekutu dalam Perang Dunia terdesak dan berusaha merangkul bangsa Indonesia agar terus mendukung Jepang. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kebangsaan BPUPK. Tugas lembaga ini adalah membuat rencana atau menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk menjadikan Indonesia merdeka. BPUPK inilah lembaga yang menjadi tempat kelahiran Pancasila. Hari lahir Pancasila. Pada hari sidang terakhir BPUPK, Ir Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga mengusulkan nama Pancasila untuk dasar negara. Saya menamakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi, tegas Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila, maka tanggal 1 Juni kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Perumusan Pancasila. Sesuai namanya, isi Pancasila
adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Tentang angka 5 tersebut, Ir Soekarno menyebut tentang angka 5 tersebut. Ir Soekarno menyebut bahwa angka 5 memiliki banyak simbolik seperti jumlah jari, ada 5, panca indera 5, serta bagi umat Islam jumlah rukun Islam juga 5. Didukung oleh salah seorang peserta sidang BPUPK yang menyampaikan Satria Wayang Pandawa juga berjumlah 5. Kemudian 9 orang pun ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, A.A. Ramis, Abdul Kahar, Muzakir, Agus Salim, Bikusno, Cokro Suyoso, Abdul Wahid Hasyim. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia itu dinamakan Panitia 9. Soekarno ditunjuk menjadi ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi hingga mencapai rumusan akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945. Diskusi perumusan Pancasila dilakukan memulai diskusi seru. Wahid Hasyim dan beberapa anggota berpendapat bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk harus mendasarkan agama. Tanpa didasarkan agama, negara akan rusak karena mengabaikan nilai ketuhanan. Sedangkan Soekarno, Hatta, dan beberapa anggota lain mengingatkan bahwa negara Indonesia sebaiknya tidak berdasarkan keagamaan. Karena Indonesia mayoritas Islam, maka kelompok penganut kebangsaan khawatir hal itu akan membuat umat lain merasa tidak nyaman. Lalu disepakati Indonesia menjadi negara kebangsaan, bukan negara agama, dan sila ketuhanan menjadi sila yang pertama. Kesepakatan Piagam Jakarta. Musyawarah Panitia 9 pun dilanjutkan hingga malam tanggal 22 Juni 1945. Usulan Ir Soekarno dirubah urutannya menjadi ketuhanan dijadikan sila pertama, kemanusiaan tetap menjadi sila kedua, persatuan yang mencangkup kebangsaan menjadi sila ketiga, kerakyatan yang mencangkup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat, keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Selanjutnya semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter penetapan Pancasila. BPUPK mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 atau 14 Juli 1945 di Penjambon, Jakarta. Isinya membahas tentang rancangan dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Seluruh anggota BPUPK setuju naskah Piagam Jakarta yang telah disusun dijadikan sebagai bagian pembukaan dari dasar hukum tertulis tersebut. Dalam rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan tersebut. Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPK pun dibubarkan. Pancasila dan proklamasi kemerdekaan saat itu kekuatan Jepang mulai melemah, terutama setelah Sekutu
membom kota Hiroshima dengan bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945. Jepang tidak ingin terlihat lemah di mata Indonesia. Kemudian tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Hajima diterbangkan ke kota Saigon, Vietnam. Saat itu Jepang seolah menjanjikan mendukung Indonesia merdeka. Jenderal Jepang menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Saat itu juga disepakati membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI sebagai pengganti BPUPK. Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. PPKI pun mulai bersidang pada 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para tokoh muda seperti Wikana dan Khairul Saleh mendesak agar Indonesia secepatnya merdeka. Maka tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Penetapan dasar negara Indonesia sudah merdeka. Maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Meski sudah disepakati pada sidang sebelumnya, banyak kalangan yang merasa rumusan sila ketuhanan terlalu bernuansa Islam dan perlu diubah. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Persatuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia, sehingga rumusan Pancasila berubah menjadi sama persis seperti isi Pancasila saat ini. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang isinya menetapkan pembukaan dasar hukum tertulis negara yang di mana rumusan Pancasila itu tercantum di dalam bagian pembukaan tersebut, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP.